hurting. So I've been keeping you in mind. I wish I could tell you just how I feel, but Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Nama Dea Sandri Raffles, BP 181542026 dari kelas Ilmu Ekonomi 2, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Andalas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 poin. Poin pertama itu tentang isu prioritas lingkungan di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, status mutu air dan status mutu air sasaran Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, parameter mutu air di Indonesia. Dan yang terakhir, baku mutu air limbah di Indonesia. Baiklah, pada poin pertama ini kita akan membahas tentang isu prioritas lingkungan di Provinsi Sumatera Barat. Isu prioritas lingkungan hidup daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan melalui konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat seperti OPD terkait provinsi, instansi lingkungan hidup kabupaten dan kota Sumatera Barat, pakar atau pemerhati lingkungan, pusat studi lingkungan hidup PSLH, LSM, asosiasi industri dan pemerhati pertambangan yang ditetapkan melalui surat penyertaan Gubernur Sumatera Barat. Maka ada 4 isu yang ditetapkan dalam surat pernyataan Gubernur Sumatera Barat nomor 660/052/SP _DLH_2017 pada tanggal 20 April 2017, maka terdapat 4 isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama itu tentang pertambangan, yang kedua tentang pencemaran air, yang ketiga kebencanaan, dan yang keempat pengelolaan sampah. Yang pertama kita akan membahas isu tentang pertambangan. Isu pertambangan ini mencuat dalam konsultasi publik sebagai isu prioritas pertama dengan skor 1074 dan scoring ini sudah dilakukan untuk mencari prioritas tentang isu lingkungan alam pada Sumatera Barat. Ini dikarenakan sebagian peserta berpendapat bahwa kebencanaan yang terjadi berupa banjir dan longsor serta pencemaran air dan kehilangan keanekaragaman hayati ini disebabkan aktivitas pertambangan, terutamanya karena adanya pertambangan tanpa izin pada DSA dan CETMAT area serta pada lokasi-lokasi yang rawan longsor. Berdasarkan data Dinas SDM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016, pada IUP operasi produksi terdapat 54 perusahaan untuk batubara dan 141 untuk mineral, dan sebanyak 14,06 hektar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Sumatera Barat terbebani izin pertambangan. Maka di situ adanya pertambangan yang ilegal. Pemanfaatan lahan untuk pertambangan di Provinsi Sumatera Barat adalah seluas 46.539,17 hektar dengan pembagian 41.428,550 hektar dengan 89% merupakan tambang besar dan 10,22% merupakan tambang menengah dan sebagian kecil merupakan tambang skala kecil dan tambang rakyat seluas masing-masing 305,16 hektar atau sebesar 0,66 hektar dan 48,76 hektar untuk tambang rakyat
seluas itu. Pada surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan nomor S.704/8 WKH/2014, di mana terdapat 78 IUP di Provinsi Sumatera Barat yang areanya terindikasi berada di kawasan hutan, yang terdiri dari 11 IUP di kawasan konservasi dan 67 IUP di kawasan lindung yang tersebar di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Damastraya, dan sebagainya. Dampak pertambangan ini tidak dapat diprediksi karena terdapatnya tambang-tambang ilegal yang tidak ada izinnya seperti yang kita katakan tadi. Sementara itu, bukan hanya tambang-tambang ilegal, tapi juga ada bekas-bekas pertambangan yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya. Isu yang kedua yaitu tentang pencemaran air. Pencemaran air ini merupakan isu prioritas kedua dengan scoring 1038. Ini berdasarkan konsultasi publik yang telah dilakukan. Secara umum, penyebab atau sumber pencemaran air dapat diinventarisasi sebagai berikut. Yang pertama itu disebabkan oleh non-point source yang dilakukan oleh pertanian, lahan terbangun, dan hutan. Dan yang kedua yaitu air limbah domestik, yang ketiga itu erosi lahan, yang keempat peternakan, dan yang kelima air limbah industri yang dihasilkan oleh pertambangan, manufaktur, prasarana dan jasa, dan industri-industri skala kecil. Dan selanjutnya itu disebabkan oleh sampah dan deposisi atmosfer. Bukan hanya dari alam sendiri, tapi ini juga sangat berhubungan erat dengan adanya campur tangan manusia seperti yang terjadi pada yang disebabkan oleh limbah-limbah industri, peternakan, pertanian, di mana dalam pertanian menggunakan desinfektan yang banyak itu dapat mencemari air karena penggunaannya yang terlalu berlebihan. Permasalahan tentang pencemaran air di Sumatera Barat ini pada umumnya itu berada pada kabupaten kota, dan pencemaran air ini juga diakibatkan karena adanya limbah domestik seperti sampah dan limbah cair, juga karena adanya limbah-limbah dari rumah tangga. Contohnya saja tentang pencemaran air di Sumatera Barat, yaitu pencemaran Danau Meninjau akibat dari tekanan aktivitas perikanan keramba, di mana yang dapat kita lihat di Sumatera Barat, tepatnya di Danau Meninjau, banyaknya para nelayan yang memiliki perikanan keramba di Danau Meninjau, di mana pada saat ini Danau Meninjau dimanfaatkan juga oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan domestik seperti sumber air baku, air minum, mandi, dan mencuci. Di mana pada kegiatan perikanan keramba ini juga merupakan sumber limbah yang potensial mencemari Danau Meninjau. Pada tahun 2012, jumlah keramba jaring apung mengalami perkembangan yang pesat dengan jumlah sebanyak 15.680 petak, dan saat ini jumlah keramba kurang lebih 17.226 petak. Dan jumlah ini melebihi daya dukung danau berdasarkan kajian hanya bisa menampung 6.000 petak. Bukan hanya itu, pada setiap tahunnya di danau ini terjadi upwelling air danau. Upwelling
Air tersebut menyebabkan pertukaran arus bawah ke atas sekaligus mengangkat akumulasi limbah di dasar danau yang berasal dari pakan ikan pada perikanan keramba tadi, yang menyebabkan kualitas air menurun hingga parameter DO air bisa mencapai 1-2 liter. Akibatnya ikan asli yang ada pada Danau Maninjau ini mati secara massal. Pencemaran yang terjadi di Danau Singkara ini merupakan salah satu pencemaran air yang terjadi di Sumatera Barat. Pada isu selanjutnya kita akan membahas tentang isu kebencanaan. Berdasarkan hasil dari penjaringan isu prioritas yang dilaksanakan dalam konsultasi publik, maka isu kebencanaan ini merupakan isu peringkat ketiga dengan skor 1026. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam atau faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kondisi geologis dan geografis Sumatera Barat menjadikan daerah Sumatera Barat memiliki potensi bencana seperti letusan gunung api, gempa, banjir, longsor, angin ribut, dan gelombang pasang surut maupun tsunami. Isu yang terakhir yaitu tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil dari penjaringan isu prioritas yang dilaksanakan dalam konsultasi publik, isu pengelolaan sampah ini ada pada urutan keempat dengan scoring 977. Isu pengelolaan sampah ini dilatar belakangi oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, di mana peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, yang berarti meningkatnya juga jumlah timbulnya sampah. Timbulnya sampah pada daerah Sumatera Barat pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.077.483 kg per harinya dan berasal dari berbagai macam sumber serta komposisi yang berbagai macam pula. Dan sebagian besar timbulnya sampah ini berasal dari pemukiman, yaitu sampah rumah tangga seperti sampah organik. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang status mutu air dan status mutu air sasaran Provinsi Sumatera Barat. Status mutu air di Provinsi Sumatera Barat ini sudah cukup, di mana setelah dilakukannya pengujian dari beberapa sumber air di Sumatera Barat, ranknya berada antara 64 sampai 74,2. Jika rank ini lebih besar daripada 74, maka status mutu air sasaran Provinsi Barat adalah baik, di mana kita dapat melihat dari ranknya. Jika lebih besar dari 74, maka itu sudah cukup dan baik. Dan jika dilihat dari hasil perhitungan status mutu air untuk sungai lintas provinsi dan sungai lintas kabupaten atau kota dengan berdasarkan perbandingan antar waktu, yaitu perhitungan menggunakan metode indeks pencemaran yang mengacu kepada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air, maka didapatkan untuk mutu air atau kualitas sungai lintas provinsi dengan sungai kualitas terbaik itu kita lihat pada Sungai Batanghari. Dan untuk sungai lintas kabupaten atau kota, Sungai Batang Ombilin menjadi sungai dengan kualitas air yang kurang baik karena dilihat dari ranknya itu pada angka
76,25, yaitu di bawah 74. Dan untuk kualitas air dan sungai dalam kondisi baik itu adalah Sungai Batang Pangian, di mana ranknya itu pada angka 76,25. Pembahasan selanjutnya tentang parameter mutu air di Indonesia. Ada 4 parameter yang digunakan untuk melihat mutu air. Yang pertama parameter fisik, yang kedua parameter kimia, dan yang ketiga parameter biologis, dan yang terakhir parameter radioaktif. Yang pertama kita akan membahas tentang parameter fisik. Pada parameter fisik ini meneliti atau melihat tentang sifat fisik air. Sifat fisik air sendiri adalah relatif mudah untuk diukur. Dari beberapa di antaranya mungkin dengan cepat dapat dinilai menggunakan parameter fisik ini. Parameter fisik ini juga dilihat dari 6 poin. Yang pertama itu bau, yang kedua rasa, yang ketiga suhu, yang keempat itu warna, yang kelima jumlah zat padat terpospensi, dan yang keenam tentang kekeruhan. Pada bau, air minum yang berbau itu selain tidak estetis juga tidak akan disukai oleh masyarakat, karena bau air dapat memberikan petunjuk akan kualitas air. Jadi semakin bau air tersebut, maka semakin rendah kualitas airnya. Yang kedua itu tentang rasa. Air minum itu biasanya tidak memberikan rasa atau tawar. Air yang tidak tawar atau berasa dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan. Maka semakin berasa suatu air minum atau air jernih, maka itu akan menandakan adanya zat-zat yang dapat membahayakan tubuh atau kesehatan. Selanjutnya dilihat dari suhu. Suhu untuk air sebaiknya itu sejuk atau tidak panas. Dan yang selanjutnya itu tentang warna. Air minum seharusnya atau sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetis dan untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna yang membuat air itu menjadi berwarna. Selanjutnya tentang jumlah zat padat terpospensi TSS atau total suspended solid. Selanjutnya itu tentang kekeruhan. Kekeruhan air ini disebabkan oleh adanya zat padat yang tersuspensi, baik yang bersifat anorganik maupun organik. Parameter selanjutnya yaitu parameter kimia. Pada parameter kimia ini lebih cepat dan lebih tepat untuk menilai sifat-sifat air dari suatu sampel, dikarenakan karakteristik kimia lebih khusus sifatnya dibandingkan dengan karakteristik lainnya. Parameter yang ketiga yaitu parameter biologis. Analisis bakteriologis suatu sampel air bersih biasanya merupakan parameter kualitas yang paling sensitif dari parameter yang lainnya. Maka ke dalam parameter mikrobiologis ini hanya dicantumkan total kolforinnya. Yang parameter keempat yaitu parameter radioaktif. Efek dari apapun bentuk radioaktif ini adalah sama, yaitu menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar. Kerusakan ini dapat berupa kematian dan perubahan komposisi genetik. Poin yang terakhir yaitu tentang baku mutu air limbah di Indonesia. Baku mutu air limbah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 yang dalam undang-undang menjelaskan tentang baku mutu air limbah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu air limbah domestik,
Penjelasan tentang baku mutu air adalah ukuran batas atau jumlah unsur pencemaran yang ditengang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. Sekian dari video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.